Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian yang dirahmati Allah. Kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran kimia di sesi yang kedua dari pembahasan tentang sifat koligatif larutan. Di sesi pertama kemarin kita sudah mempelajari tentang beberapa konsentrasi dari larutan yang akan kita pakai dalam pembelajaran sifat koligatif larutan ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba melihat apa itu sifat koligatif larutan. Kemudian satu sifat koligatif yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang penurunan tekanan uap larutan, ya. Nah, untuk pertama kita bahas dulu pengertian dari sifat koligatif itu sendiri. Apa sebenarnya pengertian dari sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang hanya ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi sifat larutan ini dia hanya ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut. Kemarin kita sudah tahu bahwa di dalam larutan ada yang namanya zat terlarut dan ada yang dinamakan pelarut. Ya. Jadi yang mempengaruhi dari sifat koligatif larutan itu hanya zat terlarutnya saja. Apa yang mempengaruhi? Jumlah partikel zat terlarutnya. Ya, jumlah partikel zat terlarutnya. Sementara untuk jenis dari zat terlarut itu sendiri tidak mempengaruhi dari sifat koligatif. Ya, kemudian ada beberapa sifat koligatif, 4 ya jumlah sifat koligatif itu. Yang pertama penurunan tekanan uap larutan, yang kedua kenaikan titik didih, yang ketiga penurunan titik beku, dan keempat tekanan osmotik. Namun yang akan kita pelajari pada sesi ini hanya penurunan tekanan uap larutan saja. Baik siswa-siswa sekalian, kita lanjutkan. Nah, di sini Pak tampilkan tabel. Di situ ada dua buah jenis larutan. Yang pertama larutannya adalah glikol, yang kedua adalah urea. Glikol dan urea. Glikol dengan fraksi mol 0,01 dan 0,02, kemudian urea juga 0,01 dan 0,02. Kita lihat pada glikol 0,01 fraksi molnya, harga penurunan tekanan uapnya 0,18 mm². Kemudian untuk glikol 0,02 harga penurunan tekanan uap larutannya adalah 0,36. Ini kita tengok ya, kita lihat zatnya sama, jenis zatnya glikol, sama-sama glikol, tapi fraksi molnya atau konsentrasinya itu berbeda. Yang satu 0,01, yang satu lagi 0,02. Maka dia memberikan harga sifat koligatif yang berbeda. Yang 0,01 ya itu sifat koligatifnya 0,18 mm². Sedangkan glikol 0,36 mm². Nah, kalau kita bandingkan dengan urea, misalnya kita ambil urea yang 0,01 dengan yang fraksi molnya 0,01, kita bandingkan dengan glikol yang 0,01 juga fraksi molnya. Maka kita akan dapati harganya sama dengan harga penurunan tekanan uap larutan antara glikol dan urea itu sama, 0,18 mm². Nah, ini menunjukkan bahwa sifat koligatif larutan itu hanya ditentukan oleh jumlah partikel atau konsentrasi ya. Konsentrasi dari zat terlarut, bukan ditentukan oleh jenis dari zat terlarut. Kita lanjutkan. Itu tadi tentang pengertian ya. Pengertian dari sifat koligatif. Sekarang kita lihat pembahasan tentang sifat koligatif itu sendiri. Sifat koligatif itu dibagi dua dalam pembahasan kimia ini. Ada sifat koligatif larutan non-elektrolit dan ada sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, ini yang pertama kita akan bahas sifat koligatif larutan non-elektrolit. Kita sudah tahu kemarin bahwa elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik ya. Nah, non-elektrolit tentunya kebalikannya, yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, yang pertama yang kita akan bahas ini tentang penurunan tekanan uap larutan. Sifat koligatif yang pertama untuk non-elektrolit. Nanti untuk pembahasan elektrolit akan ada pembahasan khusus ya. Nah, yang pertama kita lihat penurunan tekanan uap larutan. Untuk itu ya, untuk memahami ini kita harus tahu nanti beberapa istilah. Yang pertama adalah tekanan uap larutan,
kemudian tekanan uap larut murni, ya. Ada nanti istilahnya penurunan tekanan uap, ya, penurunan tekanan uap larutan. Nah, ini harus kita pahami. Di sini Pak jelaskan ada dua buah wadah gambarnya. Di pada gambar itu, gambar A dan gambar B itu, yang pertama, wadah yang pertama berisi pelarut murni, katakanlah air, ya. Nah, katakanlah air itu semuanya. Maka yang B diisi dengan, selain pelarut murninya juga terdapat zat terlarut. Ini yang dinamakan dengan larutan, ya. Dia diisi dengan larutan. Nah, kita tahu bahwa zat cair ini kalau dia dibiarkan di dalam ruangan tertutup, ya, lama kelamaan dia akan menguap. Lama kelamaan akan menguap dan akan lebih kuat lagi kemampuan menguapnya kalau dia dinaikkan suhunya. Kalau suhunya dinaikkan, maka kemampuan untuk menguapnya dia lebih kuat. Nah, untuk yang percobaan, untuk yang wadah pertama itu, gambar pertama itu kita lihat molekul dari pelarut murni itu dia menguap. Banyak menguapnya, ya, banyak menguapnya. Yang B itu molekul pelarutnya dari larutan itu sedikit. Nah, ini kenapa? Karena pelarut murni itu dia tidak ada penghambatnya sama sekali untuk menguap. Maka ketika dia menguap, dia tidak mempunyai penghambat. Pada larutan, kenapa sedikit pelarut yang menguap? Karena ada zat terlarut yang menghalangi pelarut itu untuk menguap. Oleh karena itu, sedikit uap yang terbentuk, ya. Sedikit uap yang terbentuk. Nah, untuk gambar A ini akan menjelaskan tentang tekanan uap pelarut murni. Nah, tadi kita tahu pada gambar A itu ada pelarut yang menguap. Molekul pelarut yang menguap, ya, semakin banyak uap yang terbentuk, maka tekanannya semakin besar. Nah, tekanan inilah yang disebut dengan tekanan uap pelarut murni untuk pelarut, ya, di gambar A ini. Nah, gambar B pelarut tetapi dia kita campurkan dengan zat terlarut. Ini yang dinamakan dengan larutan. Nah, kemampuan menguapnya ternyata tidak sama dengan kemampuan menguap pada wadah A itu. Pada wadah B ini kemampuan menguap dari pelarut itu hanya sedikit. Kenapa? Karena terdapat zat terlarut yang menghalanginya. Nah, di wadah B ini, gambar B ini, ada juga tekanannya nanti yang dihasilkan dari uap yang terbentuk, ya. Nah, hanya saja nanti tekanan dari uap yang terbentuk dari pelarutnya itu tadi, itu yang dinamakan dengan tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan. Ya, tekanan uap larutan. Nah, jadi nanti tekanan uap dari pelarut murni dibandingkan dengan tekanan uap larutan, dia akan mengalami penurunan karena semakin sedikit uap yang dihasilkan. Baik. Nah, untuk penurunan tekanan uap ada beberapa persamaan yang akan kita pakai. Yang pertama, persamaan yang akan kita pakai itu adalah delta P sama dengan P0 kurang P, ya. P0 kurang P. Delta P itu adalah penurunan tekanan uap. Harganya adalah tekanan uap pelarut murni dikurangi dengan tekanan uap larutan. Kemudian menurut hukum Rolle, ya, hukum Rolle, bisa siswa-siswi baca sendiri yang Pak tampilkan ini, bahwa untuk larutan-larutan encer penurunan tekanan uap jenuh larutan sama dengan hasil kali tekanan uap jenuh pelarut murni dengan fraksi mol zat terlarutnya. Sedangkan tekanan uap jenuh larutan sama dengan hasil kali dari tekanan uap jenuh pelarut murni dengan fraksi mol pelarut, ya. Nah, kalau kita mau cari delta P, ya, nah, kita cari delta P.
nanti bisa kita pakai rumus yang ini ya. Itu delta P-nya. Kemudian nanti bisa sudah dapat delta P-nya, bisa kita cari P-nya dengan menggunakan rumus yang ini. Atau bisa juga langsung kita pakai P aja langsung. P aja langsung dengan rumus P sama dengan P0 kali fraksi mol A. Kemarin kita sudah sepakati bahwa fraksi mol A itu untuk pelarut, fraksi mol B itu adalah untuk zat terlarut ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini keterangan untuk rumus tadi, untuk persamaan tadi. Bisa dibaca sendiri. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama. Suatu larutan sebanyak 50 gram dibuat dengan mencampurkan 23 gram etanol, MR-nya 46 dengan 27 gram air, MR-nya 18 ya. Jika tekanan uap air pada suhu ruangan adalah 30 mm Hg, hitunglah tekanan uap larutan tersebut. Nah, kita tengok dulu, kita buat dulu diketahuinya apa yang diketahui di soal ini. Yang pertama tentunya yang diketahui di situ adalah massa dari etanol. Larutannya berarti larutan etanol, zat terlarutnya etanol, air adalah pelarut. Berapa gram etanol atau zat terlarutnya? 23 gram. Maka massa zat terlarut atau GRB-nya sama dengan 23 gram. Kemudian massa pelarutnya atau massa airnya sama dengan 27 gram. MR etanol 46 tidak diketahui, MR air 18. Kemudian tekanan uap jenuh pelarutnya adalah 30 mm Hg. Maka tinggal kita masukkan aja berapa tekanan uap larutannya dengan rumus P sama dengan P0 kali XA. Jadi kita pakai rumus ini ya. Rumus yang tadi langsung ke harga P-nya. Maka P kita masukkan aja langsung, P0-nya 30 mm Hg. Kemudian massa A bagi MRA-nya, kemudian dibagi dengan jumlah dari massa A dibagi MRA ditambah massa B dibagi MRB. Nah, ya. Nah, dimasukkan harganya sehingga nanti dapatlah hasilnya, perhitungannya sebesar 22 mm Hg ini ya, 22,5 mm Hg. Secara matematisnya dapat itu nanti 22,5 mm Hg. Kemudian itu yang contoh pertama. Contoh kedua, misalnya tekanan uap jenuh air pada 100 derajat Celcius adalah 760 mm Hg. Hitunglah tekanan uap jenuh larutan glukosa 18% pada suhu tersebut. MR glukosanya 180. Nah, yang diketahui adalah di sini di soal ini persentase glukosa. Berapa persen? 18% ya. Kemudian yang diketahui juga P0 ya, P0 atau tekanan uap larut murni sebesar 760 mm Hg. MR-nya juga diketahui, untuk glukosanya 180. Yang ditanya adalah P-nya ya. P. Boleh kita pakai rumusnya langsung menggunakan rumus P sama dengan P0 kali fraksi mol A ya. Namun kita belum tahu ini, dari soal ini kita belum tahu berapa massa dari zat pelarutnya. Nah, untuk itu karena ada persentase zat terlarut di situ diberikan datanya 18%, maka kita misalkan aja dulu massa total larutan glukosa itu, artinya kalau disebut larutan berarti massa pelarut tambah zat terlarut. Massa totalnya adalah 100 gram. Maka untuk massa glukosa yang 18% itu persentasenya kalikan saja 18% dari 100 gram. Berarti dia 18 gram. Massa air tinggal dikurangi saja massa total larutan tadi dengan massa glukosa, sehingga dia dapat 82 gram ya. Kemudian masukkan langsung ke dalam rumus tadi dengan P0 760, mol A-nya sebesar 4,5 nanti secara dihitung ya. Mol B-nya adalah 0,1 sehingga didapat nanti tekanan uap larutannya sebesar 743,47 ya. Nah, dari sini kita bisa melihat sebenarnya P0-nya tadi kan 760. Nah, P-nya adalah 743,47. Di sini ada terjadi penurunan dari 760
dari 760 mm Hg untuk pelarut murninya. Setelah dia menjadi larutan itu P0-nya P-nya menjadi 743,47 ya. Jadi menurun. Di contoh yang sebelumnya tadi juga begitu. P ini ya. P0-nya harga P0-nya tadi adalah ini. Harga P0-nya ini. Harga P0-nya adalah 30 ya. 30. Ini 30. Nah, harga P-nya didapat adalah 22,5, maka menurun ya. Ada penurunan tekanan. Jadi penurunan tekanan uap pelarut murninya 30, penurunan tekanan uap bukan penurunan ya. Harga tekanan uap pelarut murninya 30 mm Hg, harga tekanan uap larutannya sebesar 22,5 mm Hg. Maka kita dapati dia menurun ya. Kita dapati menurun antara perbandingan tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutan. Baik siswa-siswi sekalian, itu yang bisa kita bahas hari ini. Yang tidak paham nanti boleh dimanfaatkan WA grupnya untuk berdiskusi. Itu saja dari Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.